Jangan kaget kalau rezeki langsung meledak ketika habis duha pada hari Jumat membaca dzikir ini 1000 kali. Yuk simak dan ikuti video ini dari awal sampai akhir agar sahabat Taman Surga mendapatkan pemahaman yang komplit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang ada di seluruh dunia, bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, syafaat yang paling agung di antara semua Nabi dan Rasul sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dipilih oleh Allah sebagai orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaatnya di dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah, jangan kaget kalau rezeki Anda langsung meledak setelah sholat duha pada hari Jumat membaca zikir ini. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas pembahasan ini menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, fadilah yang jarang diketahui mengenai sholat duha. Kemudian yang kedua adalah bacaan zikir yang bisa meledakkan rezeki Anda, yang bisa dibaca setelah sholat duha pada hari Jumat. Dan yang ketiga adalah tips untuk mengamalkan amalan ini agar istiqomah dan semoga kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya akan mendoakan sahabat-sahabat semua, silahkan diaminkan di kolom komentar. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengurah. Ya Allah, hanya kepadamu-lah kami memohon dan hanya kepadamu-lah kami mohon pertolongan. Ya Allah, lancarkanlah rezeki kami, banyakkanlah rezeki kami, dan berkahkanlah rezeki kami, serta halalkanlah rezeki kami. Ya Allah, kabulkanlah semua doa-doa kami, hajat kami, cita-cita kami, dan impian kami. Ya Allah, mudahkanlah jalan kami dalam berusaha, berikhtiar, berdagang, dan melakukan semua aktivitas kehidupan. Ya Allah, tingkatkanlah keimanan kami, ketakwaan kami, ketauhidan kami, dan juga ibadah kami. Dan ya Allah, berikanlah kami keselamatan, berikanlah kami panjang umur, dan jadikan akhir hayat kami akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Taman Surga, kita akan langsung masuk kepada bagian yang pertama, yaitu fadilah sholat duha yang luar biasa yang jarang diketahui orang. Sahabat yang dimuliakan Allah, di dalam hadis muttafaq alaih yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, kekasihku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berpesan kepadaku untuk selalu puasa 3 hari setiap bulan, melakukan sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Ini adalah pesannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah. Pesannya ada 3. Salah satu di antaranya adalah melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda,
Setiap pagi ada kewajiban sedekah atas tiap tulang persendian seorang di antara kalian. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Nahi mungkar adalah sedekah. Semua itu dapat diganti oleh 2 rakaat sholat duha. Jadi melaksanakan sholat duha 2 rakaat itu bisa untuk mencukupi kewajiban sedekah atas tiap tulang sendi manusia atau sendinya kita. Nah, jadi dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat, kita akan mendapatkan fadilah yang luar biasa seperti ini. Kemudian sahabat taman surga, kita akan masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu dzikir luar biasa yang bisa Anda baca setelah selesai melaksanakan sholat duha, khususnya di hari Jumat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Wa'an Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru alayya minas sholati fih fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah wa kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta? Qala yakulu balita. Qala innallaha harrama 'alal ard ajsadal anbiya. Rawahu Abu Dawud bi isnad sahih. Jadi sahabat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Maka perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari tersebut. Sebab sesungguhnya bacaan sholawatmu itu dihadapkan kepadaku. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah sholawat kami dihadapkan kepadamu, sedangkan jasadmu telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Sahabat yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia di alam semesta jagat raya ini, beliau bersabda, kalau hari yang paling utama adalah hari Jumat. Jadi dari hari Isnin atau Senin sampai hari Ahad atau hari Minggu, yang paling utama pada hari-hari tersebut adalah hari Jumat. Kemudian pada hari Jumat itu kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari Senin baca sholawat 100 kali atau hari-hari yang lain membaca 500 kali, maka di hari Jumat ini kita dianjurkan, diperintahkan untuk memperbanyak bacaan sholawat yang dibaca, melebihi jumlah sholawat yang dibaca ketika tidak hari Jumat. Kalau yang biasanya bacanya 1000 kali, maka di hari Jumat lebih dari 1000 kali. Kalau yang biasanya membacanya 100 kali, maka di hari Jumat dibaca lebih dari 100 kali. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, untuk sholawat yang dibaca salah satunya adalah sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Coba sahabat taman surga, baca sholawat ini sebanyak 1000 kali setelah sholat duha. Kemudian lihatlah apa yang terjadi. Karena janjinya Rasulullah itu tidak pernah meleset. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Barang siapa membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka dengannya Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Barang siapa yang membaca sholawat 1 kali langsung dibalas bukan pakai perantara malaikat, bukan dibalas surga, tapi khusus amalan sholawat yang balas langsung Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun langsung membalas dengan cara memberikan 10 rahmat kepada orang yang membaca 1 sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap kita membaca shollallahu ala Muhammad, setiap 1 sholawat kita langsung dibalas langsung oleh Allah, tidak pakai perantara, tidak lewat malaikat, tidak dibalas lewat surga, tapi langsung Allah sendiri yang membalas, kita dirahmati oleh Allah sebanyak 10 kali. Nah, sebagai orang yang beriman kita harus percaya kalau sudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki gelar Al-Amin, yang jujur dan dapat dipercaya, maka kita harus percaya. Apalagi dalil dari membaca sholawat jelas, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu untuk Nabi, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Yuk sahabat Taman Surga, mumpung hari Jumat, perbanyak membaca sholawat. Lebih banyak daripada hari-hari Anda biasanya. Semoga hidup kita selamat, semoga terkabul semua hajat, dan semoga rezeki semakin melesat. Sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian bagian yang terakhir, bagaimana tips untuk mengamalkan amalan sholawat agar kita mendapatkan keberkahan? Yang pertama, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal perbuatan itu tergantung dari niatnya. Niatnya gimana? Niatnya adalah kita mengikuti perintah Allah. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 56. Kita ikuti perintah Allah. Kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niatnya. Kemudian yang kedua, ketika membaca Anda harus ikhlas. Ikhlas itu tidak diucapkan dengan kata-kata saya ikhlas. Kalau Anda ikhlas, ngapain Anda cerita-cerita? Kan begitu. Yang namanya ikhlas adalah al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Yang namanya ikhlas itu tanpa menggerutu. Ketika Anda membaca sholawat, kemudian doa yang Anda panjatkan belum terkabul, maka Anda tidak akan menggerutu. Apa itu menggerutu? Menggerutu itu gersulo. Apa itu gersulo? Gersulo itu ngerasan-ngerasani. Aku udah baca sholawat, kok doanya belum terkabul. Nah, seperti itu tidak boleh sahabat. Karena itu adalah tanda-tanda kalau kita melakukannya belum dengan keikhlasan. Kemudian resep yang ketiga sahabat Taman Surga, ketika mengamalkan sholawat adalah istiqomah dan sabar. Sabar dan istiqomah. Sabar mengikuti semua prosesnya, membacanya. Kemudian istiqomah. Istiqomah itu rutin, continue, terus-menerus berkesinambungan. Bukan dibaca seminggu, kemudian besok libur 1 bulan, bukan. Bukan hari ini baca 1000 kali, besok malah nggak baca, bukan. Tapi rutin intensitasnya setiap hari dilaksanakan. Kemudian sahabat yang
dimuliakan Allah, resep yang terakhir dalam mengamalkan amalan ini adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah berdoa, tugas kita bersolawat, tugas kita adalah sholat duha. Setelah Anda melakukan semua itu, kemudian Anda berdoa, maka hasilnya kapan doa Anda dikabulkan, kita bertawakal kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Terserah Allah mau mengabulkan doanya ini di dunia atau di akhirat, mau cepat atau mau lambat, ya, karena Allah Maha mengetahui, Allah lebih tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Semoga video ini bisa bermanfaat, bantu share pada teman-teman Anda, dan silahkan tonton video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.